Pada bab 3B kali ini kita akan membahas mengenai menentukan tujuan sosial media. Ya, ini mungkin memang agak membingungkan ketika teman-teman mungkin pertama kali ya menentukan tujuannya. Ya, sebenarnya mungkin bukan nggak tahu ya, tapi bingung pilih yang mana gitu ya. Karena kalau kita tahu ya namanya tujuan sosial media itu ada beberapa gitu ya. Seperti contohnya awareness, conversion, consideration, engagement dan lain-lain. Artinya tahu ya, maksudnya tahu, tapi pakai yang mana ini bingung gitu ya. Nah, makanya dari itu teman-teman harus tahu kenapa kita perlu menentukan tujuan di awal ya. Karena yang namanya sosial media ketika dikerahkan, nah kenapa tujuan ini harus ditaruh di awal gitu? Kenapa nggak nanti aja, jalan dulu aja lah gitu ya, atau kita langsung bikin planning aja lah? Karena ini menentukan ya bagaimana kamu membuat konten, bagaimana menentukan strategi, bagaimana channel. Ketika tujuannya beda gitu ya, geser set gitu ya, dari mungkin awareness ke mungkin conversion, maka strateginya bisa jadi berubah total gitu ya. Dari ke kanan kemudian jadi kiri. Nah, manuver-manuver seperti itu yang sebenarnya kita hindari ya, karena namanya strategi kita perlu konsisten ya ke satu tujuan dalam periode tertentu tentunya ya. Kita sudah menetapkan dalam 3 bulan kita akan menargetkan tujuan utamanya adalah A. Maka kita fokus ke situ. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya seperti apa? Nah, contoh tujuan sosial media di sini adalah ada awareness, consideration, interest, branding, engagement, dan conversion. Nah, tenang, kita akan bahas satu-satu dan mungkin kita akan membahas juga kapan kita menggunakan ini. Nah, pertama dulu ya, awareness. Audience ya, dimana awareness-nya adalah mengenai audiens itu mengetahui atau mengenal lah ya produk atau brand kita. Nah, di sini ciri-cirinya, nah mungkin kalau artinya mungkin teman-teman sudah paham ya, tapi kapan menggunakannya? Kapan menggunakan tujuan ini? Nah, kuncinya adalah biasanya di awal-awal ya. Entah awal produk launching ataupun awal brandnya didirikan, atau biasanya ciri-cirinya adalah ketika ingin melebarkan market lebih besar lagi ya. Atau sebenarnya secara sales atau conversionnya sudah aman sehingga ingin memperluas pasar. Nah, disinilah awareness dibutuhkan. Berikutnya, yang kedua adalah consideration ya, mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan ini maksudnya apa? Awalnya, ini masih pakai misalkan bullpen ini masih ragu-ragu nih pakai ini bener nggak ya tintanya? Gampang rusak nggak ya? Itu menjadi mempertimbangkan. Wah, boleh nih kita pakai bullpen ini. Nah, ciri-cirinya gimana kalau kita menggunakan tujuan consideration ini? Ciri-ciri adalah ketika teman-teman bersaing dengan banyak brand atau banyak produk ya yang sifatnya biasanya sudah diketahui orang ya, contoh mungkin beras ya, ataupun mungkin kontraktor rumah gitu ya, atau mungkin motor, sesuatu yang orang udah tahu, oh ini mah buat ini pasti ya, buat mungkin berkendara, oh ini buat kalau pensil ya pasti buat nulis. Tapi gimana caranya mempertimbangkan itu ke brand teman-teman ya, atau ke produk milik teman-teman ya. Disitulah fungsi dari consideration. Termasuk biasanya yang akhir-akhir ini adalah beauty ya, skincare. Orang udah tahu oh skincare mah ya kurang lebih digunakan untuk lebih mungkin glowing atau seperti apa. Tapi kenapa harus pakai skincare milik kita nih? Nah, itu di consideration ya. Tahap consideration itu adalah penggunaannya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah interest ya. Interest ini orang mulai tertarik ya kepada produk kita ya. Dari awalnya tidak tertarik menjadi tertarik. Kapan ciri-ciri ini digunakan ya, atau tujuan ini digunakan? Ketika teman-teman ingin mengkomunikasikan USP ya. Sebenarnya kalau kita lihat mungkin ya produk teman-teman adalah pintu gitu ya. Tapi pintunya ini mungkin bahannya atau ada mungkin fingerprint atau hal yang sebenarnya orang awalnya nggak tertarik kalau pintunya biasa saja. Tapi karena ini ada fitur khusus ya, mungkin deteksi maling gitu ya, atau apa gitu ya, mengintip dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Awalnya nggak tertarik menjadi tertarik. Dan berikutnya adalah branding. Nah, branding ini seperti apa? Branding di sini teman-teman menanamkan persepsi ya, suatu persepsi tertentu terhadap sebuah produk atau sebuah brand ya. Contohnya bagaimana? Contohnya dari persepsi A ke persepsi B. Dari yang awalnya persepsi terhadap pulpen ini buruk menjadi baik, atau pulpen ini dipandang ya persepsi sebagai komoditas, ya udah pensil mah pensil aja, tapi diubah menjadi pensil yang mensimbolkan sebuah kerja keras.
Nah, itu bisa menjadi salah satu tujuan ya yang bisa dipakai ya, yaitu branding ini. Ya, jadi di bab kali ini tidak sekedar ya namanya pilih-pilih atau sekedar tahu, tapi harus tahu kapan nih ya kita pilih ini, kapan kita ganti, karena yang namanya tujuan sosial media itu bisa berganti-ganti. Nah, kita lanjut ya, engagement. Engagement ini apa? Interaktif ya. Ini ciri-cirinya dipakai kalau teman-teman komennya sepi gitu ya, mungkin ya tidak diperbincangkan, jarang yang nge-share, jarang yang nge-save gitu ya. Ya udah, komennya dikit, bahkan nggak ada yang komen. Nah, itulah waktunya, dan ketika memang butuh untuk berinteraksi lebih dekat ya dengan audiens, mungkin lewat DM juga bahkan, itu saatnya ya engagement digunakan di tahap tersebut atau di fase tersebut. Dan yang terakhir, nah, conversion ya, mengubah audiens yang bisa dibilang yang awalnya tertarik menjadi membeli atau terkonversi setidaknya menjadi leads. Nah, kapan ini digunakan? Ketika sudah dikenal, sudah dipertimbangkan, sudah mungkin tertarik gitu ya, itu bisa masuk ke sini ya, conversion ya. Artinya mereka sudah mempertimbangkan dan memutuskan untuk membeli atau setidaknya menjadi prospek atau leads. Nah, sedikit tips, kalau teman-teman ya menentukan tujuan tadi ya, sebenarnya bisa dalam satu waktu ya, dalam periode tertentu itu punya 2 atau 3 tujuan, karena ada beberapa yang seperti itu. Tapi ingat, teman-teman pastikan punya satu, misalkan pilih 2 nih, tapi cari satu yang benar-benar ditonjolkan. Mungkin antara contohnya awareness dan consideration, tapi awareness-nya yang lebih ditonjolkan, atau awareness dan conversion ya menjadi penjualan, tapi yang ditekankan misalkan lebih ke awareness-nya, ataupun branding dengan conversion yang lebih ditonjolkan misalkan conversion-nya ya. Jadi ada satu yang harus ditonjolkan. Jadi di bab kali ini teman-teman tidak hanya sekedar ini artinya ini, tapi juga tahu kapan pakai tujuan tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas langkah berikutnya di bab selanjutnya.